Hai semua, selamat datang di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai alur cerita Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Bersiaplah. Ya, mungkin ini udah rada telat ya, tapi tidak apa. Hansatsu Channel mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Power Rangers akhirnya pada tahun ini telah mencapai anniversary ke-30 tahun. Yang mana pada anniversary kali ini, Hasbro selaku pemegang hak cipta Power Rangers merayakan anniversary ke-30 tahun ini dengan membuat movie Mighty Morphin Power Rangers One and Always. Setelah beragam spekulasi, teori, hingga rilisan trailer resmi, akhirnya film anniversary dari Power Rangers era awal yakni Mighty Morphin Power Rangers yang berjudul Mighty Morphin Power Rangers Once and Always sudah tayang dan dapat kita saksikan secara legal di Netflix. Kalau yang ilegal kalian tahu sendirilah dari mana. Ya, film ini merupakan produksi Hasbro selaku pemegang hak cipta Power Rangers saat ini. Dengan melibatkan aktris-aktris lama Mighty Morphin, meski tidak semua hadir dengan berbagai alasan, serta aktris baru yakni Charlie Crest yang memerankan Min Kwang. Sebagai sebuah film anniversary, tentunya Hansatsu Channel tidak ketinggalan untuk membahasnya. Video ini akan dibagi menjadi dua part, dengan part awalnya yang khusus untuk menjelaskan alur cerita secara keseluruhan. Sementara di part kedua mendatang khusus untuk membahas detail dan background serta referensi di movie kali ini. Serta diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Ranger kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Oke, film dibuka dengan tulisan narasi yang berisi gambaran besar awal kemunculan event Power Rangers di era awal, di mana tahun 1993, Rita Repulsa terbebas dari penjara bulan akibat ulah dua astronot gabut. Karena merupakan ancaman serius, Zordon pun memilih 5 remaja berhati murni untuk menjadi pahlawan. Sejak saat itulah kehidupan mereka berubah selamanya. Lalu, puluhan tahun lamanya banyak generasi yang melanjutkan perjuangan para pahlawan tersebut untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman. Mereka diistilahkan sebagai Power Rangers. Setelah narasi singkat itu, adegan baru dimulai saat Billy Cranston yang dikepung oleh Rita Repulsa dengan topeng robot dan para pasukannya. Meski sempat berubah, ia tetap kalah karena jumlah yang tidak sepadan. Namun, 5 Ranger lain datang membantunya. Saat inilah intro Power Rangers berlari diiringi dengan ledakan di belakangnya, beserta logo dan soundtrack ikonik Go-Go Power Rangers dimunculkan. Mereka dalam keadaan full power melakukan perlawanan yang membuat Rita dan pasukannya kewalahan. Ia yang memiliki kesempatan menyerang sang Blue Rangers, namun diselamatkan oleh sang Yellow Rangers dan menyebabkan sang Yellow Ranger ini terpental dan tewas. Kematian sang Yellow Ranger pun mengakhiri pertempuran itu. Rita dan pasukannya dipukul mundur dan berjanji akan membalas dendamnya, kemudian pergi dengan cara teleportasi. Sementara adegan beralih ke Billy dan Zack yang bingung bagaimana caranya memberitahu Min, putri Trini, tentang kematian ibunya. Namun tanpa diberitahu pun, Min tidak sengaja mendengar pembicaraan tersebut dan ia berlari sambil menangis. Setahun berlalu, di mana kini Min tinggal bersama Zack sebagai walinya.
Setiap harinya ia selalu melatih diri dengan harapan sewaktu-waktu dapat membalaskan dendamnya kepada Rita tentang apa yang terjadi pada ibunya setahun silam. Selepas berlatih, Zack mengajak Min untuk ikut dengannya ke pemakaman ibunya untuk berziarah bersama Power Rangers yang lain. Dalam kesempatan itu, Min bertanya pada Zack apa dia sudah menemukan Robo Rita atau belum. Dan Zack hanya menjawab ia akan diberitahu jika sudah diberitahu. Saat Min dan Zack menuju makam Trini, keduanya memergoki Rita yang kembali berulah dan bersiap bentrok dengan para Rangers. Kali ini Rita memiliki dua monster kuat baru yang merupakan recycle atau monster lama yang dibangkitkan kembali, yaitu Robo Minotaur dan Lobo Lizard. Zack bergegas membantu, meski Min awalnya ingin ikut membantu juga, namun tetap diperingati oleh sang Ranger hitam itu untuk diam dan bersembunyi. Pertempuran pun terjadi, tambahan kekuatan membuat pihak Rita makin kuat, menyebabkan 3 Ranger sekaligus, yakni Green Ranger, Red Ranger, dan Pink Ranger tertawan. Mereka kalah dengan kemampuan sang Robo Lizard yang mampu menyuntikkan racun dan membuat siapapun yang terkena mengecil seukuran action figure. Kewalahan, Zack dan Billy yang tersisa memutuskan untuk kabur bersama Min yang masih bersembunyi. Mereka menaiki mobil yang dapat terbang. Billy dan Zack kembali ke kediaman Min. Keduanya berdiskusi tentang rencana apa lagi yang akan dilakukan Rita. Di tengah perbincangan tersebut, Min datang dan mengajak Zack dan Billy untuk menyerang Rita. Dalam hal ini, Billy memotong sambil mengingatkan bahwa ini adalah urusan para Rangers. Namun Min masih bersikeras sambil mengingatkan bahwa Rita adalah orang yang membunuh ibunya, serta menyalahkan Billy atas apa yang terjadi. Meskipun begitu, Zack dan Billy tetap menolak permintaan Min dan kembali ke Command Center untuk bertemu dengan Alpha 9. Di tempat ini, Zack menanyai Billy tentang kejadian yang sebenarnya. Sang Blue Ranger itu menjelaskan tentang kesalahannya yang ingin membangkitkan Zordon, tapi malah membangkitkan Rita. Pada bagian ini, kita diperlihatkan flashback percobaan gagal Billy yang malah berakibat fatal karena membangkitkan Rita Repulsa. Dan alasan mengapa ia berwujud robot adalah karena ia mengambil alih tubuh Alpha 8 yang merupakan pendahulu dari Alpha 9 sebagai wadahnya. Pembicaraan itu berakhir dengan bunyi alarm yang menunjukkan pasukan Rita menyerang ke berbagai kota. Karena itulah Alpha 9 memanggil 2 Ranger tambahan, yakni Rocky dan Ken. Keempat Ranger ini pun turun ke medan pertempuran dan menyelamatkan orang-orang yang diserang di Angel Grove. Di sana mereka juga disambut oleh Minotaur dan Robo Lizard yang juga ikut bertarung. Meski berhasil menang dan berpindah lokasi, kedua robot ini berhasil kembali mengejar para Ranger. Dari informasi yang diberikan Alpha 9 lewat pengamatan, diketahui bahwa kedua robot itu dapat mendeteksi keberadaan para Ranger saat mereka dalam mode Henshin. Saat itu juga, para Ranger kembali ke wujud manusia untuk kemudian berteleportasi ke Command Center, sehingga mereka tak terlacak oleh Minotaur. Sampainya di Command Center, para Ranger mendapat panggilan dari Adam dan Aisha yang membahas kerusakan yang disebabkan oleh Rita. Selesai dengan informasi itu, mereka kembali mendapatkan informasi tentang penyerangan kembali pasukan Rita. Kali ini di Yacht Center yang berada di Angel Grove. Di tempat itu terlihat Min yang berusaha melawan semua musuh di sana. Min yang hampir kewalahan mengeluarkan morpher ibunya, Trinity, untuk berubah. Namun sayangnya itu tidak berfungsi pada dirinya. Untung saja bantuan datang, Zack dan Rocky muncul untuk menghabisi pasukan Rita itu dan membawa Min menuju ke Command Center. Sampainya di Command Center, Min mendapat ceramah dari Zack sekaligus meminta morpher yang ia bawa.
Min beralasan bahwa ini semua demi menegakkan keadilan. Namun Zack menjelaskan bahwa balas dendam bukanlah bagian dari keadilan, serta menjadi pahlawan merupakan tanggung jawab yang sulit. Selain itu, Zack juga menceritakan perjuangan Zordon dan menyebutnya sebagai mentor sekaligus sosok ayah dalam tim Rangernya. Di lain tempat, Rocky, Billy, dan Cat tengah mempersiapkan jebakan untuk Minotaur dan Robo Lizard, memanfaatkan alat berat dengan daya magnetik tinggi. Sebagai umpan, ketiganya berubah ke mode Power Ranger dan benar saja, kedua monster itu datang untuk menyerang mereka. Namun sesuai rencana, keduanya pun praktis terjebak pada sebuah mesin penarik baja yang sudah para Ranger persiapkan. Saat kembali ke Command Center, Alpha sudah menyiapkan alat untuk rencana berikutnya, yakni sebuah alat yang membuat penggunanya tidak terlihat. Alat ini akan para Ranger gunakan untuk menyusup ke markas Rita. Ketika para Ranger sudah pergi untuk menjalankan misi, Min yang tidak bisa diam mengambil alat itu juga dan berinisiatif untuk ikut para Ranger ke markas Rita. Ia awalnya menuju ke lokasi terjebaknya Minotaur dan Robo Lizard menggunakan mobil terbang milik Billy dengan tujuan awal memusnahkan mereka. Namun sesampainya di tempat itu, ia malah disambut oleh Robo Rita. Sempat ingin mengaktifkan Morpher, namun masih belum berfungsi. Serta perlawanan Min tetap tidak membuatnya lolos. Alhasil ia diculik dan dibawa Rita ke bulan. Di markas Rita yang tepatnya berada di bulan, para Ranger terkejut bahwa bukan hanya 3 rekan mereka saja yang tersegel, melainkan Ranger dari generasi lain juga ikut tersegel. Di tengah berbagai spekulasi, Rita muncul dengan membawa Min. Dari situlah dijelaskan tujuan Rita adalah untuk kembali masa lalu serta memberitahu dirinya yang pada masa 30 tahun lalu untuk menghancurkan dunia lebih awal sebelum Zordon merekrut para Ranger yang sejak dulu menghalangi rencananya. Pertarungan tak terhindarkan. Dalam pertempuran akhir itu, Rita menemukan celah lagi untuk menghabisi Billy. Namun kali ini, Min menerjang untuk melindungi Billy dari serangan tongkat yang pernah merenggut nyawa ibunya itu. Min tersungkur. Semua orang mengira bahwa gadis itu akan bernasib sama seperti ibunya. Namun dalam ketidaksadarannya, Min diperlihatkan berbagai memori dari ibunya, dari Power Coin, untuk kemudian tersadar. Min yang bangun dengan cahaya kuning menyelimuti dirinya, lantas mencoba kembali berubah dengan Morpher milik Trini itu. Diikuti oleh 4 Ranger lain, pasukan Rita mencoba melawan para Ranger yang kali ini dengan mode full power. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh musuh dapat dikalahkan para Ranger, menyisakan Rita dan Robo Lizard. Rita punya rencana lain dengan melempar monster robot kadal itu untuk membesar, sementara ia akan menghadapi Black, Red, dan Pink Ranger. Robo Lizard yang dalam keadaan membesar memaksa Billy dan Min memanggil Megazord. Kali ini kita diperlihatkan penampakan Megazord yang menggunakan full teknologi CGI dengan intro keluar persis seperti apa yang diperlihatkan dalam seriesnya 30 tahun silam. Sementara rencana Rita berhasil digagalkan dan diakhiri dengan tembakan dari Black Ranger yang membunuhnya. Setelah itu, ketiga Ranger lain ikut bergabung ke Megazord untuk mengalahkan musuh berikutnya, yaitu Robo Lizard. Singkatnya, para Rangers menang. Sekembalinya dari pertempuran itu, para Ranger kembali ke Command Center. Di sana dijelaskan bahwa para Ranger yang diculik sudah mendapatkan penanganan dan dalam kondisi yang lebih stabil. Di tempat itu juga, mereka juga bertemu dengan Adam dan Asia. Keduanya menawari Billy untuk ikut dengan mereka ke planet Aquitar, serta menyebut bahwa Saitria merindukannya. Sementara Cat juga mengatakan bahwa ia ingin segera kembali
untuk menemani JJ. Di akhir, diperlihatkan scene di mana Zack, Billy, dan Min sedang berada di Yacht Center Angel Grove untuk minum jus. Di sini, Billy menanyai Min apakah ia menginginkan souvenir dari Mironoi. Lalu, mereka bertanya, "Entahlah, apakah kau akan ke sana dalam waktu yang lama?" Dan Billy berkata ia akan selalu mengawasinya. Film ini diakhiri dengan adegan footage Kimberly yang menyanyikan lagu dengan diiring gitar, dikelilingi oleh para ranger lain, serta ditutup dengan foto pemeran Trini Kwan, yakni Thuy Trang, dan foto pemeran Tommy Oliver, yakni Jason David Frank, yang di bawahnya tertulis "In Loving Memory of Thuy Trang and Jason David Frank." Itu dia video pembahasan mengenai alur cerita dari movie Anniversary Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Bagi kalian yang gatal ingin komen tentang beberapa detail kecil dalam film selama menontonnya, harap bersabar, sebab itu akan Hansatsu Channel bahas pada part 2 mendatang. Dan itu saja video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Ranger kepada kalian semua. Akhir kata, adieu.